Berisiko bebani Danantara dan APBN, proyek DME PTBA terancam gagal. Proyek hilirisasi gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether alias DME senilai Rp164 triliun yang digadang-gadang menjadi substitusi impor LPG terancam tak berjalan sesuai rencana. Proyek tersebut disinyalir tidak layak secara keekonomian dan justru berisiko membebani Badan Pengelola Investasi Danantara serta APBN. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bahtiar menyebut, proyek DME yang disiapkan pemerintah terlalu berisiko karena tingginya biaya dan rendahnya minat investor. Rencana proyek DME memang potensial tetapi risikonya besar. Kalau dipaksakan bisa menjadi beban berat bagi keuangan negara, ujar Bisman dikutip dari Bloomberg pada Rabu 23 Juli. Ia menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap keekonomian proyek, terutama karena harga DME jauh lebih tinggi dibandingkan LPG yang saat ini disubsidi pemerintah. Menurutnya tanpa perhitungan yang akurat, proyek DME berpotensi bermasalah secara hukum dan fiskal di kemudian hari. Dari sisi harga DME tidak kompetitif, pemerintah seharusnya memprioritaskan gas bumi nasional yang lebih efisien sebagai substitusi LPG, tambahnya. PTBA sendiri mengakui tantangan berat dalam proyek ini. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail memaparkan bahwa harga DME berdasarkan kajian Ernst & Young mencapai $911 hingga $987 per ton, jauh di atas asumsi pemerintah sebesar $617 per ton. Akibat selisih tersebut, negara diperkirakan harus menanggung subsidi DME hingga Rp123 triliun per tahun, atau Rp41 triliun lebih tinggi dari total subsidi LPG saat ini yang mencapai Rp82 triliun per tahun. Tantangan keekonomian jelas, harga produksi DME lebih mahal dari LPG impor dan subsidi yang dibutuhkan jauh lebih besar, kata Arsal dalam rapat bersama Komisi 7 DPR pada Mei lalu. Jika dipaksakan, proyek ini berpotensi menciptakan beban subsidi baru yang signifikan, di saat pemerintah justru tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran energi. Proyek DME batubara mendominasi daftar investasi prioritas hilirisasi nasional yang diajukan Satgas Percepatan Hilirisasi ke Danantara. Dari total nilai investasi Rp659,2 triliun untuk 21 proyek tahap awal, proyek DME mengambil porsi sekitar 26,5% atau sekitar Rp164 triliun. Pemerintah berencana membangun proyek DME di 6 lokasi, yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali dan Banyuasin. Namun hingga kini belum ada kepastian realisasi investasi dari swasta yang menandakan tingginya persepsi risiko. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno bahkan telah memberi sinyal sejak Maret bahwa proyek DME adalah yang paling besar nilainya di antara seluruh proyek hilirisasi minerba. Namun di tengah minimnya investor dan potensi pembengkakan subsidi, proyek DME kini berada di persimpangan. Jika tak ada skema pembiayaan yang lebih realistis dan kepastian pasar yang kuat, proyek ini terancam gagal dan berpotensi menambah beban fiskal baru bagi negara.